Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SKBC akan mempresentasikan materi tentang analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur dan jenis pasar. Dapat diketahui, definisi dari pasar sendiri merupakan tempat di mana terjadi proses transaksi antara konsumen dan produsen. Sehingga dengan begitu dapat menentukan harga yang seimbang. Dari jenis fisiknya, pasar dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu pasar tradisional, pasar pekan raya, pasar abstrak, pasar konkret, swalayan, dan toserba. Sedangkan dari segi jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain, pasar yang menjual ikan, menjual sayur, menjual buah, menjual barang perhiasan, menjual bahan material, dan pasar saham. Struktur pasar sendiri menunjukkan karakteristik pasar, seperti elemen jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Selain itu, struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi. Jenis pasar menurut strukturnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna, yaitu merupakan pasar persaingan yang termasuk ke dalam jenis pasar yang dapat dikatakan sempurna. Karena di dalam pasar tersebut terdapat banyak penjual yang menjual satu jenis produk tertentu. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar persaingan tidak sempurna merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang tidak seimbang. Bentuk-bentuk persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Selanjutnya, analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu penganalisisan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luas pasar, sifat, dan karakteristik pasar. Selanjutnya, proses analisis pasar. Yang pertama, menentukan pasar relevan, di mana manajer menetapkan pasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan, di mana manajer menggambarkan karakteristik pembeli dan memahami faktor yang mempengaruhi proses pembelian. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Permintaan selektif merupakan permintaan akan barang atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Yang keempat, menentukan segmen pasar. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Tujuan identifikasi pasar sasaran potensial adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Selanjutnya yaitu segmentasi, sasaran, dan potensi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang potensial dan beraneka ragam ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan pola-pola kebutuhan pembelinya. Manfaat dari segmentasi pasar yaitu dapat mengidentifikasi perkembangan produk baru. Perusahaan akan dapat mendesain program-program pemasaran yang paling efektif dan dapat memperbaiki alokasi sumber daya pemasaran. Kemudian yaitu sasaran pasar. Manfaat adanya sasaran pasar yaitu mengembangkan strategi pemasaran, menyesuaikan produk, peluang pasar lebih luas, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Terdapat strategi dalam menentukan sasaran pasar yaitu yang pertama, strategi penetapan sasaran yang sama.
perusahaan tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada, akan tetapi mendesain produk tunggal dan menetapkan program pemasaran yang ada dan dapat melayani seluruh kelompok pasar. Yang kedua yaitu strategi penetapan ceruk pasar. Dalam hal ini perusahaan melakukan upaya untuk menentukan target pemasaran lebih dari satu segmen pasar dengan tujuan perusahaan dapat menghindari pesaing secara langsung yang berada di segmen pasar yang lebih besar. Ketiga, yaitu strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Penerapan strategi ini lebih dimanfaatkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar dengan melibatkan departemen riset dan kemampuan pengembangan yang handal untuk mengidentifikasi serta memperkenalkan keunggulan produk baru pada sasaran yang dituju. Selanjutnya yaitu posisi pasar. Terdapat beberapa langkah untuk menentukan posisi pasar. Yang pertama yaitu identifikasi target akan memberi gambaran perusahaan dalam membangun brand image. Kedua yaitu menentukan asumsi yang dapat diterima oleh konsumen. Yang kedua yaitu merumuskan point of differentiation. Yang keempat, menetapkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah daya serap pasar. Nah, daya serap pasar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ditinjau dari segi permintaan. Ditinjau dari segi permintaan ini perhitungan dilakukan berdasarkan atas konsumsi per kapita. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan cara membagi jumlah produk yang dihasilkan dengan jumlah penduduk. Selanjutnya ditinjau dari segi penawaran, yaitu apabila konsumsi nyata atau konsumsi per kapita itu lebih kecil yang ditawarkan. Nah, peluang usahanya ini tidak berpeluang sama sekali untuk didirikan. Yang ketiga yaitu market space dan market share. Nah, market space ini yaitu adalah pasar di mana penjual dan pembeli ini melakukan transaksi melalui media elektronik. Jadi kayak semacam transaksi online seperti itu. Terus sedangkan untuk market share ini merupakan persentase bagian yang didapat oleh gagasan terhadap proyek atau usaha yang direncanakan. Yang keempat yaitu dari kondisi pasar. Nah, kondisi pasar ini merupakan keadaan pasar yang mendasari proses dari adanya transaksi penjualan atau adanya kegiatan dari usaha yang direncanakan. Selanjutnya yang kelima itu ditinjau dari sistem pembayaran dan biaya pemasaran. Dalam sistem pembayaran, hasil penjualan ini perlu diketahui apakah ini mau dibayar secara cash atau kredit, terus apakah produk yang dijual itu juga harus jelas gitu. Jadi semisalnya ini pembayarannya secara kredit, nah itu diangsur berapa kali, nah itu harus diperjelas lagi. Nah, untuk biaya pemasaran ini apakah biayanya itu termasuk seperti biaya transportasi dan biaya pajak, apakah ini ditanggung oleh pendiri usaha atau ditanggung oleh pembeli. Jadi ini harus jelas. Semisal kalau ditanggung oleh perusahaan berarti nanti itu dihitung ke dalam biaya-biaya yang lainnya ketika kita akan merencanakan usaha. Tapi ketika kita membebankan biaya seperti transportasi ataupun pajak itu dibebankan kepada pembeli, nah itu berarti nanti dalam penetapan harganya itu juga harus disesuaikan juga gitu. Selanjutnya yaitu tentang program pemasaran. Nah, untuk program pemasaran ini lebih terperinci lagi mengenai rencana penjualan, terus kebijakan penyaluran, sistem pembayaran, bahan baku, terus tingkat harga juga dan promosi dan semacamnya juga. Terus kebijakan penyaluran, sistem pembayaran, bahan baku, terus
tingkat harga juga, dan promosi dan semacamnya juga. Selanjutnya yaitu faktor-faktor persaingan dalam bisnis. Terdapat 11 faktor persaingan bisnis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, investasi. Investasi merupakan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru. Dengan investasi ini, perusahaan akan mempunyai modal yang akan digunakan untuk biaya operasional. Yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah juga berperan sebagai pengelola sistem bisnis melalui kebijakan fiskal atau moneter. Yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi berpengaruh dalam persaingan bisnis. Di antaranya yaitu pendapatan per kapita, kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran. Yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Apabila perusahaan ingin meraih kesuksesan, maka perusahaan tersebut harus membangun kompetisi teknologi sebagai pusat keunggulannya. Produk yang baik ini dengan dukungan kompetensi dalam teknologi akan menghasilkan tawaran produk yang benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar. Yang kelima yaitu faktor persaingan pasar. Di Indonesia ini banyak sekali bisnis-bisnis yang saling bersaing untuk menguasai pasar. Oleh karena itu, orang yang berbisnis harus mempunyai strategi yang tepat untuk menguasai pasar dan mengalahkan para pesaingnya. Yang keenam yaitu faktor jenis bisnis. Dalam memilih jenis bisnis ini, sebaiknya kita memilih jenis bisnis yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya dalam bidang pertanian, kita juga harus mempertimbangkan keuntungan yang akan kita peroleh. Yang ketujuh yaitu kondisi negara. Nah, kondisi negara ini yang dimaksud adalah kondisi perekonomian, sosial politik, maupun pertahanan dan keamanan negara. Kondisi negara yang tidak menentu ini bisa menghambatnya suatu bisnis yang akan kita jalani. Yang kedelapan yaitu sumber daya manusia. Nah, pada faktor ini, agar bisnis dapat dijalani dengan baik dan menghasilkan banyak profit, tentu saja kita harus memerlukan orang-orang yang terampil, kreatif, berkualitas tinggi, ulet, dan mampu berinovasi dalam bekerja. Yang kesembilan yaitu faktor alam. Nah, faktor alam ini jika kita tidak bersahabat dengan alam, tentu kita akan mengalami kerugian karena faktor alam ini. Yang ke-10 yaitu faktor lingkungan politik atau hukum. Nah, keputusan perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik atau hukum. Hal-hal ini seperti siapa yang berkuasa dan peran serta kekuatan yang dimilikinya, dan bagaimana dampaknya terhadap pemilik usaha. Lalu bagaimana peran ekonomi dalam wilayah tersebut. Dan terakhir yaitu faktor ketepatan produk atau kecocokan produk. Nah, produk yang cocok adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen serta harganya sangat terjangkau. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara menggabungkan setiap penjualan, kemudian meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing, dan kemudian digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Dan yang terakhir yaitu metode Delphi. Metode Delphi ini mirip dengan kuesioner, yaitu peneliti menyebarkan beberapa pertanyaan. Namun yang berbeda dari kuesioner ini, teknik Delphi ini disederhanakan terlebih dahulu.